kebagian orang-orang yang di bawah mungkin lain, kebagian yang medium lain, yang di atas lebih lain lagi dengan kita. Jadi bisa dibilang quote lah, kebahagiaan itu tidak bisa sama dengan, tidak bisa dipersamakan. Nama saya Rudi Gasik Bratawinangun, usia saya 66, hampir 66 lah hampir. Terus saya pensiun dari perusahaan swasta, foreign swasta, dan terakhir jabatan saya sebagai Human Resources Manager. Setelah pensiun saya mengajar bahasa Inggris, pada dasarnya bahasa Inggris, karena salah satu title saya ada hubungannya dengan pendidikan. Kedua, saya sedang bukan mempelajari lagi, tapi saya sedang melakukan novel, membuat sebuah novel dalam bidang novel lah, maksud saya itu begitu. Dipublishnya tidak di sini, saya usahakan untuk di luar. Berhubung ceritanya mungkin tidak sesuai dengan ada yang cerita-cerita untuk bisa dapat diterima oleh masyarakat Indonesia di sini. Hobi saya ya itu tadinya, hobi yang tertunda, bukan tertunda, yang sulit saya kerjakan sewaktu saya kerja, karena tidak ada waktu. Tapi one day saya pernah disuruh, saya ditugaskan untuk membuka sebuah perusahaan baru di Bali lah istilahnya ya. Itu kan sangat tidak sibuk seperti di Jakarta. Jadi saya belum bisa pulang jam 5. Saya tuh untuk set up perusahaan baru. Jadi saya bikin organisasinya, semuanya kebutuhan itu saya set up tidak lebih daripada setahun. Nah saya banyak waktu untuk di rumah. Jam 5 juga udah ada di rumah. Nah baru tuh saya keluarkan tuh hobi saya, yaitu menulis. Nah dari situ saya mulai menulis yang sekarang tuh bisa saya ambil hasilnya itu. Itu sebagai sesuatu yang memang saya tidak pikirkan waktu itu, sebagai suatu invest sebetulnya ya dari waktu itu. Tapi sekarang saya bisa hasilkan. Plus saya bisa belajar bahasa Inggris, bisa berbahasa Inggris karena pengalaman kerja saya ya di hotel dan juga saya pernah kerja di luar. Plus sekarang pun saya bisa melakukan, sampai sekarang tuh saya bisa mendapatkan hasil daripada apa yang tadinya saya tidak berikan, itu sebuah investment, tapi betul bisa jadi sebuah investment sekarang ini. Saya bisa menarik hasilnya itu sekarang. Begini, kebahagiaan itu kita bisa lihat dari tidak hanya untuk di rumah dengan family atau di kantor. Saya menginginkan salah satu saat saya itu at least 4 hours in a week lah istilahnya ya. Saya kumpul dengan orang-orang, teman-teman saya. Tapi saya akan get something from them. Karena kita kerja dalam bidang yang berlainan. Buat saya itu ilmu juga tuh. Saya bisa dapat dari teman saya, dia bekerja sebagai ini, dia sebagai lulusan di sebuah ini, kerja di perusahaan asing, misalnya perusahaan asing perminyakan, saya bisa dapat sesuatu dari sambil kita mengikat tali persahabatan kita tidak putus. Ternyata memang sekarang baru kerasa bahwa itu tuh adalah ilmu buat saya. Ilmu buat saya dengan ngobrol dengan teman-teman, of course teman-temannya bukan teman-teman yang bagaimana ya, memang kita biasa, kalau zaman dulu mungkin tidak ada kafe, tapi ada bar apa segala macam kita makan. Nah, kita ngobrol-ngobrol situ, cari sebuah bicara antara kita, saling tukar ilmu lah istilahnya. Walaupun tidak sadar bahwa kita sedang bertukar ilmu. Tapi sekarang ini saya bisa dapat, oh iya, ini itu sebagai ilmu waktu saya dapat teman saya begini. Jadi untuk diri saya utamakan diri saya punya suatu, kebahagiaan itu bukan suatu kebahagiaan, tapi suatu activity yang memang saya membutuhkan sekali di luar daripada di rumah dan di kantor. And it help, sangat membantu saya. Positif sekali buat saya, positif sekali. Karena ya itu, ilmu bisa didapat di mana aja, tidak perlu harus di universitas ya. Di mana kita berada itu bisa. Tapi kalau dengan satu catatan, kita pun mau mencari ilmu di mana saja. Saya bekerja di sebuah perusahaan yang memang sibuk sekali, tapi environment-nya tidak begitu agamais. Ya, orang-orangnya leveling saya gitu ya, peer saya itu kan semua sesama manajer lah paling tidak. Buat saya keputusan itu sangat menyesalkan waktu itu, karena di sini tuh di perusahaan saya itu sangat bagus fasilitasnya. Dari fasilitas sebagai seorang manajer tuh bagus sekali, dari apanya, dari semuanya, dari kesehatan, dari untuk fasilitas mobil 4 tahun sekali harus ganti kalau nggak keluar uangnya. Jadi saya di situ kerja selama 12 tahun, berarti saya udah mempunyai 3 fasilitas yang saya lakuin. Tapi nggak tahu bagaimana saya melamar ke tempat lain.
personal lebih banyak. Yang kecil itu menurut saya karyawannya cuma 100, sementara di sana 2.100. Kecil, dan banyak penyesalan selama saya jenjang-jenjang di situ sama saya di situ. Cuman satu situ keuntungannya saya bisa berbahasa Inggris. Bahasa Inggris saya bisa dipakai karena perusahaan asing, perusahaan Singapore. Tapi ada hal yang lain yang saya pikirkan bahwa keputusan saya itu tadi itu sangat sekali impactnya buat saya pribadi, yaitu tentang ibadah. Di sana manajemennya itu sangat agamais sekali. Sekarang saya selalu kerja itu dari pertama pagi dan selalu saya ke masjid. Kerja itu saya usahakan selalu di masjid. Dulu tuh ke masjid cuma hanya zuhur karena makan siang dan isya karena mau pulang kerja. Sekarang setiap saat saya ke masjid, berdamai di masjid, berbagi pengalaman di masjid itu sangat indah ya. Tidak hal-hal yang memang kita bicarakan hal-hal yang baik, terutama buat spiritual saya sendiri. Nah, jadi apa yang saya sekarang rasakan itu sangat tidak mungkin sebetulnya saya berpikir bahwa ini akan terjadi pada diri saya. Sekarang ini nih saya rasakannya. This doesn't even I never thought about this one. No, never. Tapi terjadi. Dan untuk saya sangat damai sekali. Apapun itu bisa dijadikan invest. Ya. Tapi yang paling penting untuk invest adalah sesuatu yang memang kita ambil yang bisa membahagiakan kita. Karena kebahagiaan itu bisa dibeli dengan uang. Biasanya, tapi ada juga kebahagiaan yang lain mungkin bisa dibeli dengan uang. Salah satunya, ini yang bisa. Jadi bagaimana kita menginvest diri kita dalam kebahagiaan itu, berarti sesuatu yang memang kita putuskan bahwa ini adalah sebagai investasi kita. Karena life itu is not only for pleasure. Ada hal-hal selalu yang kita harus cari. Even untuk tidak sesuatu yang sengsara pun itu is investasi buat kita. Karena dari kita kesusah itu bisa berpelajaran buat kita. Bagaimana kita tidak susah lagi. So kita harus susah inilah kita harus karangkan sebagai sesuatu pedoman kita untuk tidak susah. That investment juga. That invest, right? How to invest is not only harus to be sesuatu yang happiness. Tapi pada dasarnya manusia itu kan selalu mencari kebahagiaan. Nah, jadi kalau memang kita mau invest kebahagiaan, dan bagaimana kita cari untuk sesuatu yang sebagai modal kita adalah bagaimana kita memanage uang. Oke, dengan uang kan bisa kita memberikan life more colorful, easier untuk sesuatu hal yang kita. Jadi itulah invest untuk kebahagiaan hidup kita. Paling mudah dan aman adalah deposito, jelas itu sih ya. Yang kedua, kita beli sesuatu yang memang untuk masa sekarang yang saya rasakan itu membantu hidup kita. Ya salah satunya kita beli apartemen. Dengan waktu itu udah selesai sekolah, anak-anak sekolah baru kita membeli apartemen dengan nyicil itu pun. Dan nyatanya sekarang bisa membantu kita dalam kehidupan kita. Yang dimana saya sebagai seorang pensiun dari swasta itu tidak ada pensiun per bulan, itu pesangon berat. Walah, dengan keadaan yang begitu kita harus bisa bagaimana memanage. Jadi maksudnya how to manage the money untuk mengambil sebuah kebahagiaan itu dalam. Karena tanpa kebahagiaan hidup is nothing, right? Nothing. Karena kita kalau membuat sebuah keputusan kan tidak bisa sendiri. Saya punya istri yang notabene istri saya lebih baik dalam mengelola uang. Jadi saya banyak belajar dari dia sebetulnya. Ya kalau kita mau terus terang nih banyak belajar dari dia. Bagaimana dia mengelola uang dengan baik, memanage uang tuh yang semuanya serta pakai budget. Ya budget ini dan bagaimana. Let's say seperti ini aja lah. Kalau kita mau anak-anak liburan lah misalkan ya. Budgetnya berapa dan tahun depan. Dari sekarang tuh kita udah mulai memilih. Kalau bisa kita nabung dari uang saku kita. Jadi begitu. Tahun depan setahun tuh kita bisa nabung. Udah hasilnya. Jadi tinggal ngambil dari uang-uang yang ada di bank itu cuma sedikit lah. Cuma tinggal 20%-nya. Nah jadi salah satunya yang mudah untuk saya yaitu salah satunya invest. Nah, makanya kita punya apartemen tuh untuk hal-hal yang seperti ini memudahkan kita untuk hidup seperti sekarang ini nih. Saya datang dari keluarga yang tidak begitu bagus untuk mengelola uang.
Karena pasti kita dari kecil itu kita role model kita orang tua kan. Nah, orang tua saya itu selalu membuat kebahagiaan di dalam rumah dan di luar. Jadi setiap minggu itu kita mesti pergi kemana? Ke restoran yang enak. Harus itu. Nah, itu saya terapkan juga waktu saya nikah. Tapi istri saya itu tidak begitu. Jadi role model saya buat ini tuh istri saya. Jadi istri saya harus, karena beliau itu datang dari keluarga yang tidak begitu. Itu tidak seperti keluarga saya. Jadi kalau kita harus berbuat sesuatu, berapa budgetnya, mampu nggak kamu segini, kita kumpulkan segini. Oke, mampu, oke kita lakukan. Dan itu pun harus kita feedback ke belakang, kita harus tabung sekian. Baru kita bisa mendapatkan apa yang kita tuju itu. Jadi role model saya buat saya ini adalah istri saya sendiri. Sangat konstruktif saya, masa lalu saya sangat konstruktif. Contoh satu soal aja, waktu saya pulang dari kerja dari luar, saya tuh tidak mendapat apa-apa. Uang cuma seberapa, yang banyak apa? Baju, sepatu, wah semua sampai berapa lagi jis gitu. Tapi begitu saya mengenal istri saya, bagaimana dia mengelola uang, saya mau tidak mau saya ikut. Walaupun sekali-kali saya lepas dari perhatian dia. Dan sekali-kali saya selalu mengajak anak-anak saya persis seperti keluarga saya. Tiap minggu saya selalu jalan dengan anak saya. Karena kita dari 1 minggu kan tidak pernah ketemu, ya. Selalu jalan. Waktu itu mall cuma ada 1 tuh di mana waktu zaman anak-anak saya kecil. Selalu saya jalan, selalu saya jemput dia dari sekolah, saya jalan. Itu udah dibilang konstruktif buat istri saya sih. Tuh ya, karena tiap minggunya itu. Maunya tuh ya 1 bulan sekali. Tapi saya demi anak-anak saya, ya itu saya lakukan. Tapi untuk hal lain, saya betul-betul ngikutin istri saya sampai ya saya bisa tahu lah sekarang hasilnya itu ada hasilnya. Kalau saya membawa diri saya sendiri mungkin tidak, tapi lama-lama saya memang mengikuti dan sudah menjadi kebiasaan jadi buat saya. Kalau mengeluarkan sesuatu pasti saya ada, oh ini harus begini, harus begini. Menuai uang itu kan susah dibilang, tapi juga untuk mengeluarkannya juga tidak harus segampang itu. Itulah istilah filosofinya dia itu. Mapan itu waktu saya sudah merasa kerja, itu saya udah mapan. Ya. Sekarang kita turun, ya. Mapan itu udah lewat buat saya. Sekarang saya bagaimana memanage sesuatu untuk kehidupan saya sekarang yang tanpa mempunyai selayaknya ya waktu kalau kita compare dengan pendapatan saya dulu, saya masih still dapat sesuatu ya dari cara sharing the knowledge and everything. Tapi bagaimana caranya saya untuk mapan itu udah selesai. Dan sekarang saya hanya ingin supaya saya punya sesuatu untuk kehidupan ini, at least saya punya income yang cukup bagus mungkin. Nah, saya sedang mengusahakan yang publish novel itu saya sedang usahakan. Yang saya yakin itu akan berhasil, saya yakin sekali. Karena bukan sebuah contoh, memang sudah saya kirim ke banyak sekali beberapa publisher di luar, ada yang di Kanada, di Amerika, di Eropa. Itu banyaklah sekali yang memberi komen-komen yang bagus. Cuma ya itulah, saya pikir ada sesuatu yang harus kita rubah dan tidak semudah itu sih lah. Jadi inilah impian saya sejak saya, menurut saya itu impian yang terpendam waktu saya kerja karena kesibukan saya tidak bisa konsentrasi dalam itu. Dan sekarang saya bisa melakukannya dengan tenang. Tidak ada lagi saya lakukan selain konsentrasi saya ke novel ini. Jadi kalau menurut saya sekarang ini saya udah cukup, ya udah cukup. Apa yang saya dapat lakukan sekarang udah cukup. Hasilnya pun saya kira akan segera datang. Udah lebih kecukupan kalau misalnya ini saya berhasil dalam bidang ini yang sedang saya kerjakan. Yang memang ini cita-cita saya dari dulu lah sih. Saya Rudi Gasik Pratawinangun. Saya pensiun dari perusahaan swasta sebagai HR manager dan saya sekarang sebagai penulis novel dan juga public trainer. Saya berinvestasi kepada knowledge karena saya dapat menuai hasilnya sampai saat ini.